Wakaf di Malaysia tidak lepas dari peran Majelis Agama Islam Negeri sebagai pemegang tunggal amanah harta wakaf. Wakaf yang ada pada saat itu adalah wakaf yang bersifat sosial dan spiritual seperti masjid, sekolah agama, dan rumah anak yatim. Pemerintah Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia menunjuk Property Development Coordinating Wakaf untuk membantu Majelis Agama Islam Negeri dengan melibatkan pejabat dari instansi swasta dan pemerintah yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing-masing untuk mengembangkan wakaf lahan pada level nasional. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk Jauhar atau Jabatan Wakaf, Zakat, dan Haji pada tahun 2004. Jauhar sendiri bertugas dalam membantu Majelis Agama Islam Negeri dalam administrasi wakaf. Pada tahun 2008, dibentuk kembali sebuah lembaga pengelola wakaf di bawah Jauhar, yaitu Yayasan Wakaf Malaysia, yang bertugas membantu Majelis Agama Islam Negeri dalam mengumpulkan dana wakaf serta mengembangkan wakaf pada sektor yang komersil seperti bentuk pembangunan wakaf yang berkelanjutan. Secara kelembagaan, pengelolaan wakaf di Malaysia diamanahkan kepada Majelis Agama Islam Negeri di setiap negara-negara bagian dan bertanggung jawab kepada Sultan. Untuk pengelolaan wakaf pada level nasional, Majelis Agama Islam Negeri di setiap negara berkoordinasi dengan Jauhar. Di bawah kendali Jauhar terdapat Yayasan Wakaf Malaysia yang diawasi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Wakil Dewan Pengawas adalah Ketua Pengarah Jauhar. Anggota lainnya adalah perwakilan dari Majelis Agama Islam Negeri masing-masing negara bagian, perwakilan dari Kementerian Keuangan serta akademisi. Saat ini, penyaluran dana wakaf di Malaysia disalurkan melalui beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor pendidikan yang disalurkan melalui pembangunan sekolah, madrasah, dan juga pesantren. Yang kedua adalah sektor sosial yang disalurkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan, dan pengembangan fasilitas kesehatan. Yang ketiga adalah sektor ekonomi yang disalurkan melalui pembangunan sarana aktivitas ekonomi seperti ruko dan toko. Yang keempat adalah untuk sektor pertanian, yaitu untuk lahan pertanian, perkebunan, dan juga bendungan. Dan yang terakhir adalah sektor keagamaan atau spiritual, yaitu untuk pembangunan sarana ibadah seperti masjid dan juga untuk lahan kuburan. Perlu kita ketahui juga bahwa terdapat beberapa tantangan wakaf di negara Malaysia. Yang pertama adalah terkait regulasinya itu sendiri. Ketika terjadi permasalahan syariah, justru yang memiliki otoritas lebih tinggi adalah pengadilan sipil dibandingkan dengan pengadilan syariah. Termasuk dengan wakaf. Jadi ketika wakaf itu bermasalah, dia akan dibawa ke pengadilan sipil. Tantangan yang kedua adalah kesadaran sosial, yaitu yang dimaksud adalah kesadaran atau pemahaman tentang wakaf itu sendiri. Karena masih terdapat kasus di mana anak-anak dari wakif itu menjual hasil dari wakaf dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Tantangan yang ketiga adalah perbedaan administrasi, bahwa Main merupakan pemegang amanah tunggal dari lahan wakaf, kemudian Jauhar adalah yang membantu pengembangan lahan wakaf tersebut. Proyek untuk pembangunan lahan wakaf harus mendapatkan izin dari kedua belah pihak, Main dan juga Jauhar. Selain bertindak sebagai koordinator, Jauhar itu juga bertindak sebagai mediator antara Main dengan pihak yang akan mengembangkan lahan wakaf tersebut. Tantangan yang terakhir adalah komersialisasi wakaf yang perlu ditingkatkan, karena pada masa lalu wakaf itu mampu untuk memberikan layanan gratis berupa pendidikan, kesehatan, dan juga layanan-layanan publik lainnya.